Pintu kembar berbahan kayu jati nan tinggi itu terbuka lebar, yang memunculkan sepasang suami istri bersama seorang gadis kecil berambut panjang sebatas pinggang memasuki rumah. "Papa, Mama," serempak dua orang anak lelaki bangkit dari duduknya, memanggil sepasang suami istri itu dengan sebutan akrab. Namun raut muka mereka terlihat kebingungan, tersirat pertanyaan saat melihat ada gadis kecil di antara kedua orang tuanya. Siapa si kacang pendek ini?" tunjuk anak lelaki yang sepertinya hampir sebaya dengan si gadis kecil tersebut. Masih diliputi oleh perasaan sedih, gadis kecil itu merengut dan langsung berlindung di balik tubuh orang dewasa. "Hus, Felix, kamu gak boleh begitu," teguran Ibu Mary yang seketika anak lelaki itu memasang muka cemberut sebal. Aku kan nanya, siapa si kacang pendek ini?" Sikap anak lelaki tersebut berbanding terbalik dengan anak lelaki satunya lagi yang memang sepertinya lebih tua karena memang anak sulung di keluarga mereka. Anak remaja lelaki itu dengan lembut serta memasang senyuman hangat khasnya, dia perlahan mendekati gadis kecil yang bersembunyi di balik tubuh ibunya. "Halo gadis manis, aku Damian. Kalau boleh tahu namamu siapa?" "Oh, tidak perlu takut gadis manis. Dan juga mohon maafkan atas ucapan adikku tadi. Jangan didengarkan ucapannya ya." Merasa tersentuh akan sikap hangatnya, perlahan gadis kecil itu bergerak menampakkan diri dari persembunyian. Akan tetapi dia masih saja tak berani bersikap langsung sehingga kepala dia menunduk malu dan takut. Halo, juga." Sepasang suami istri itu tersenyum melihat interaksi keduanya. "Nah, Damian, Felix, ini Matty Marcella. Mulai saat ini sampai seterusnya, dia akan tinggal bersama kita. Jadi baik-baiklah dengannya." "Matty ya?" Damian tersenyum menatap gadis kecil yang masih tertunduk malu itu. "Hah? Kenapa harus tinggal bersama kita, Mah? Memang papa sama mamanya tidak mau mencarinya?" protes Felix tak paham situasi. "Felix," teguran Ibu Mary. Namun ucapan tersebut membuat gadis kecil itu langsung berut muka sedih, teringat lagi akan kedua orang tuanya. Mama, Papa, Mama jangan tinggalkan Matty." Dia menangis kejar sampai suaranya memenuhi ruangan. Matty?" Seketika semua orang di sana dibuat panik dan gelisah menatap gadis yang menangis itu. "Matty sayang, cup. Tenang sayang." Ibu Mary segera memeluk dan menggendong tubuh mungil gadis itu ke dalam gendongan lengannya dan memberi tepukan pelan di punggungnya mencoba menenangkan. "Ini salahmu, makanya jangan kasar sama anak perempuan," sindir Damian menyenggol lengan adik laki-laki satu-satunya itu. "Hah? Aku kan hanya bertanya, apanya salahku?" Felix terlihat sedikit panik, namun tertutupi oleh sikapnya yang gengsi dan malu mengakui kesalahan. "Damian, Felix, mari ikuti Papa. Kita mengobrol sebentar ke ruangan Papa." Ajak Pak Angga melangkah ke arah pilar yang menuju ruangan lain, yang dengan patuh kedua anak lelakinya itu membuntuti dari belakang. Sementara Ibu Mary masih berusaha untuk menenangkan gadis kecil yang terus menangis histeris memanggil-manggil kedua orang tuanya. Pak Angga membawa kedua putranya memasuki ruangan kerja. Mereka sudah terduduk di sofa lingkup dengan saling berhadapan-hadapan dan juga bibir terbungkam rapat, menciptakan suasana hening yang mencekam sampai suara denting dari jarum jam dinding pun terdengar nyaring. "Pah, ada apa, Pah? Kenapa kita dipanggil kemari?" tanya Damian yang penasaran. Berbeda dengan si Felix yang tampak bersikap acuh tak acuh, sudah melipat kedua lengannya di depan dan menatap sang papa. Helaan nafas panjang keluar dari mulut Pak Angga seraya mencoba menyusun kata-kata dalam pikiran untuk disampaikan pada kedua putranya.
Lalu dia menatap serius pada wajah-wajah dari putranya. Damian, Felix, ini mungkin terdengar tiba-tiba bagi kalian. Tapi mulai sekarang, bisakah kalian perlakukan Matty sebagai saudara kalian? Dih, kenapa bisa begitu, Pak? Si kacang pendek kan bukan saudara kita. Saudara? Apa dia akan menjadi adik kita, Pak? Papa tidak memaksa kalian untuk menganggap Matty sebagai adik kalian. Papa hanya minta, perlakukanlah dia dengan sangat baik. Tapi akan lebih bagus juga kalau kalian menganggap dia sebagai saudara. Ya tapi kenapa Pak harus begitu? Dia saja bukan saudara kita. Felix masih menolak untuk kerjasama. Felix, bisakah kamu cukup turuti saja permintaan Papa ini? Baiklah, Papa akan ceritakan yang sebenarnya. Kedua orang tua Matty telah meninggal dalam kecelakaan pesawat. Dia tidak memiliki kerabat ataupun sanak saudara lagi. Dan Papa yang selaku sahabat dekat dengan papanya tidak bisa mengabaikan amanat yang dititipkan oleh kedua orang tuanya. Jadi tolong, mengertilah dan akrablah dengannya. Kamu bisa kan seperti itu, Felix? Ya sudah kalau gitu. Aku izinkan si kacang pendek itu tinggal di sini. Walau sikap Felix terlihat kasar dan jutek, namun hati nurani dia tetap tak tega bisa mengalah dan menerimanya. Bolehkah aku menganggap dia sebagai adik perempuanku, Pak? Sudah lama sekali aku pengen punya adik perempuan, kata Damian dengan mata berbinar memohon. Pak Angga tersenyum sembari mengusap puncuk rambut kedua putranya itu. Tentu saja boleh. Papa senang kalau kalian bisa rukun. Wah, sekarang aku punya adik perempuan. Binar senang Damian tersenyum lebar. Oke lah. Aku akan anggap si kacang pendek sebagai saudara. Hei, dia punya nama. Namanya Matty. Jangan panggil kacang pendek. Teguran Damian membela. Anak segede kacang pantasnya dipanggil kacang. Kau bicara seolah sudah tua saja. Kau juga segede kacang, Felix. Hah? Aku lebih tinggi dan besar dari si kacang. Pak Angga malah dibuat terkekeh geli mendengar perdebatan kedua putranya. Iya. Felix lebih besar darinya karena kamu lebih tua 1 tahun dari Matty. Tuh, kakak dengar tidak? Aku lebih besar dari si kacang pendek. Ya, kau hanya beda 1 tahun. Tapi tetap saja, jangan panggil Matty dengan sebutan kacang pendek. Dia bisa tersinggung. Oke lah, karena aku sudah besar. Aku akan memanggil dia kacang saja, enggak dengan pendeknya. Felix, Damian menepuk sebelah bahu anak lelaki itu. Kau juga masih kecil, jangan berbicara seperti orang tua. Beraninya kakak yang sudah tua menyebutku orang tua. Tak terima Felix. Bicaramu seperti orang tua, Felix, ucap Damian dengan kepala menggeleng-geleng dan diakhiri hembusan napas. Lagi-lagi Pak Angga terkekeh geli menahan tawanya melihat dan mendengarkan percakapan kedua putranya itu. Oh, dan satu lagi. Papa minta tolong jangan bahas kedua orang tuanya di depan dia lagi. Dia bisa menangis seperti tadi. Iya, Pak, Damian paham. Anggukan mengerti Damian yang sudah bisa berpikir dewasa. Kacang pendek cengeng berarti. Cetus Felix. Dan kamu, Felix, jaga mulutmu jangan mengatainya. Peringatan Pak Angga yang malah dibalas dengan sebal dari si Felix.